Dunia militer selalu dipenuhi dengan strategi rahasia, persaingan teknologi, dan kekuatan besar yang menentukan arah geopolitik global. Dari pertempuran di darat, laut, udara, hingga dunia maya, setiap negara berlomba-lomba membangun kekuatan pertahanannya demi menjaga kedaulatan dan mendominasi panggung dunia. Dalam sejarah, banyak negara yang berhasil mengukir namanya sebagai kekuatan militer terbesar, mulai dari Kekaisaran Romawi, Mongol, hingga negara-negara modern seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Persaingan mereka tidak hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga teknologi canggih seperti jet tempur siluman, kapal selam nuklir, drone AI, dan rudal hipersonik yang bisa menyerang target dalam hitungan menit. Namun, apa kekuatan militer hanya sebatas senjata dan teknologi? Tidak. Strategi dan intelijen menjadi faktor penentu dalam setiap kemenangan perang. Operasi militer rahasia, peperangan asimetris, hingga teori konspirasi tentang perang bayangan semakin menambah misteri di balik kekuatan militer dunia. Siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia militer? Apakah ada elit global yang menentukan perang dan perdamaian? Bagaimana negara-negara kecil bisa bertahan di tengah ancaman superpower? Semua ini akan kita bahas secara mendalam. Jangan lewatkan informasi terbaru tentang kekuatan militer, strategi global, dan teori konspirasi yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Subscribe, aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terkini hanya di Strategi Global. Kekuatan militer global, dominasi, teknologi, dan strategi perang modern. Militer selalu menjadi elemen utama dalam sejarah peradaban manusia. Dari perang kuno menggunakan pedang dan tombak, hingga perang modern dengan drone, rudal hipersonik, dan senjata nuklir. Kekuatan militer telah berkembang pesat dan menjadi faktor utama dalam geopolitik dunia. Setiap negara berlomba-lomba memperkuat pasukannya, mengembangkan strategi perang yang canggih, dan menciptakan aliansi untuk mempertahankan kepentingannya. Tetapi, apakah kekuatan militer hanya tentang senjata dan jumlah tentara? Tidak sesederhana itu. Dominasi di medan perang tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan atau persenjataan, tetapi juga kecerdasan strategi, teknologi terbaru, serta perang psikologis dan informasi. Persaingan superpower. Siapa yang mengendalikan dunia? Sejak Perang Dunia II, dunia telah menyaksikan persaingan superpower dalam bidang militer. Amerika Serikat, Rusia, dan China menjadi 3 negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Amerika Serikat memiliki anggaran militer lebih dari 800 miliar per tahun, dengan armada kapal induk terbesar, jet tempur canggih seperti F-35 Lightning II, serta jaringan pangkalan militer yang tersebar di seluruh dunia. Rusia dikenal dengan kekuatan rudalnya seperti RS-28 Sarmat, Satan II, yang bisa menghancurkan satu kota dalam sekali serang, serta kemampuan peperangan elektronik yang mampu melumpuhkan sistem komunikasi musuh. China, dengan kebangkitan militernya, terus memperkuat kekuatan lautnya dengan kapal induk terbaru, drone tempur canggih, serta rudal hipersonik seperti DF-17, yang diklaim bisa menembus sistem pertahanan AS. Ketiga negara ini terus bersaing dalam inovasi militer, memperkuat aliansi, dan mempengaruhi kebijakan global melalui kekuatan militernya. Perang asimetris. Strategi negara kecil menghadapi superpower. Tidak semua negara bisa bersaing secara langsung dengan kekuatan superpower. Namun, banyak negara kecil atau kelompok militan yang mengembangkan strategi perang asimetris, yaitu perang yang mengandalkan taktik gerilya, serangan siber, dan operasi rahasia. Iran menggunakan jaringan proksi seperti Hizbullah dan kelompok milisi di Timur Tengah untuk menghadapi dominasi AS dan sekutunya. Korea Utara mengembangkan rudal balistik dan program nuklir sebagai alat tawar dalam politik global. Kelompok militan seperti Taliban berhasil mengalahkan pasukan AS dan NATO di Afghanistan melalui perang gerilya yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Perang asimetris menunjukkan bahwa dalam dunia militer modern, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah senjata atau pasukan, tetapi juga strategi dan kecerdasan dalam mengendalikan situasi. Teknologi militer masa depan, dari robot perang hingga perang AI. Militer masa depan akan semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, robotika, dan perang siber. Beberapa teknologi yang sedang dikembangkan antara lain drone tempur AI yang bisa melakukan serangan tanpa pilot manusia, seperti MQ-9 Reaper dan Loyal Wingman.
senjata energi tinggi yang dapat menembak jatuh drone atau rudal dengan kecepatan cahaya. Perang siber, di mana negara-negara saling menyerang infrastruktur digital lawan, seperti yang terjadi dalam konflik Rusia-Ukraina. Pasukan robot dan exoskeleton yang memungkinkan tentara manusia memiliki kekuatan super dalam pertempuran. Perkembangan teknologi ini akan mengubah wajah perang di masa depan, di mana manusia mungkin tidak lagi menjadi faktor utama di medan tempur. Teori konspirasi militer. Benarkah ada elit global yang mengendalikan perang? Banyak yang percaya bahwa perang bukan sekadar konflik antar negara, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mengendalikan situasi demi keuntungan mereka. Beberapa teori konspirasi yang beredar di antaranya. Kompleks industri militer, perusahaan-perusahaan senjata besar seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman dianggap memiliki pengaruh besar dalam mendorong perang demi keuntungan ekonomi. New World Order. Beberapa pihak percaya bahwa ada kelompok elit global yang sengaja menciptakan konflik untuk mengendalikan ekonomi dunia. Operasi bendera palsu, false flag. Ada dugaan bahwa beberapa serangan militer atau terorisme sebenarnya adalah rekayasa untuk memicu perang, seperti yang diduga dalam beberapa konflik besar di masa lalu. Meskipun belum ada bukti konkret tentang teori-teori ini, tidak bisa disangkal bahwa banyak perang terjadi karena kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Kesimpulan, masa depan kekuatan militer dunia. Militer akan terus menjadi faktor utama dalam politik global. Negara-negara akan terus berinovasi dalam teknologi pertahanan, membangun aliansi strategis, dan mengembangkan taktik perang yang lebih kompleks. Namun, pertanyaannya adalah, apakah perang akan selalu menjadi solusi utama dalam menyelesaikan konflik dunia? Dengan meningkatnya ancaman seperti perang nuklir, serangan siber, dan persaingan AI, masa depan militer bisa menjadi semakin berbahaya dan tidak terduga. Jangan lewatkan analisis mendalam seputar strategi militer, kekuatan global, dan teori konspirasi hanya di @strategiglobal. Subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi.